Hai Sobat Ngopi. Hai Sobat Ngopi, hai Sobat Ngopi, hai Sobat Ngopi. Nah, Sobat Ngopi semua. Saya Murde Marasi, Kepala Stasiun Pekalongan. Saya Linda Mayagita Barliani, saat ini ditugaskan sebagai Kepala Stasiun di daerah operasi 4 Semarang. Sebagai Kepala Stasiun, saya bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan kereta api. Di antaranya, saya tiap hari mengecek dan meyakinkan kehandalan prasarana yang ada di area stasiun, menjamin atau mengawasi kebersihan stasiun, meyakinkan petugas selalu siap di jam dinasannya, termasuk kebersihan dan kerapihan stasiun untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap pelanggan. Pengalaman yang paling berkesan selama saya menjadi kepala stasiun adalah saat pertama kalinya saya harus memimpin 14 orang laki-laki, di mana jenjang usianya berbeda lumayan jauh, kemudian karakternya berbeda, cara komunikasinya pun berbeda. Tetapi sebagai kepala stasiun, saya dituntut untuk memegang kendali atas tanggung jawab yang sudah diberikan kepada saya, yang meliputi lingkungan stasiun dan semua yang terlibat di dalam kegiatan operasional kereta api. Semuanya mempunyai peran yang sama-sama penting, namun posisinya saja yang berbeda. Dari 44 stasiun yang berada di Daop 4, ada 2 kepala stasiun perempuan, di antaranya saya. Dan di stasiun Pekalongan itu sendiri, 90% didominasi oleh laki-laki. Teman-teman saya perempuan hanya berada di frontliner. Untuk beradaptasi, saya selalu mendekatkan diri ke mereka. Apapun tugas mereka, saya berusaha dekat dengan mereka, sehingga harapan saya, teman-teman saya, tim saya bisa menerima saya dengan baik. Selama saya diberi amanah untuk memimpin stasiun ini, saya belum menemukan kendala yang berarti meskipun lingkungan kerja saya mayoritas adalah laki-laki. Justru karena saya berada di circle maskulin, memudahkan saya untuk berinteraksi karena pada dasarnya laki-laki itu tidak mudah baper dan kita tidak perlu repot-repot memilih kata-kata agar tidak melukai perasaannya sebagaimana kita melakukan interaksi dengan perempuan pada umumnya. Karena menurut saya pribadi, menurut saya bekerja dengan laki-laki itu sangat enak. Yang pertama, jelas dan pasti itu saya tidak harus memikirkan perasaan mereka. Karena laki-laki kan perasaannya tidak peka. Jadi saya harus ngomong apa aja, saya mau cerita apa aja, saya mau kasih instruksi apa saja, saya mau ngajak mereka apa saja, saya tidak pernah melibatkan perasaan. Ya udah, ngajak aja. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus mau, harus suka, ayo kita kerjakan. Itu akan merasa jadi lebih enteng. Selama saya menjadi kepala stasiun, saya selalu disupport oleh teman-teman saya satu tim. Sehingga saya tidak pernah merasa
didiskriminasi atau diremehkan oleh mereka. Di stasiun ini saya mempunyai support system yang luar biasa dari rekan-rekan semua yang bisa memberikan kritik maupun saran kepada saya saat saya melakukan kesalahan, kemudian bisa memberikan bantuan dengan ikhlas dan mengalirkan dukungannya terus-menerus dalam keadaan apapun. Sejauh ini lebih banyak sukanya daripada dukanya. Sukanya saya di sini dipertemukan dengan berbagai karakter pribadi-pribadi yang hebat yang mampu memacu semangat saya untuk terus belajar, mampu untuk cepat beradaptasi, mampu membangun kerjasama antar unit agar dapat mewujudkan visi dan misi PT Kereta Api Indonesia Persero. Dan dukanya ketika mutasi di PT Kereta Api Indonesia ini berjalan begitu cepat sehingga yang semula sudah dekat seperti keluarga sendiri, kita harus masuk lagi ke keluarga baru dan memulai dari awal lagi. Menurut saya semuanya bisa ternikmati karena saya selalu berada di tim yang hebat, selalu berada di tim yang selalu support, serta tiap saya berada di stasiun kegiatannya memiliki situasi yang berbeda, memiliki kondisi yang berbeda, ketemu pelanggan yang berbeda, sehingga ya menurut saya itu sangat dinikmati. Itu aja sih. Kesulitan pasti ada karena saya berperan ganda menjadi ibu atau menjadi ibu rumah tangga sekaligus menjadi kepala stasiun. Kalau saya sendiri sih cenderung untuk yang sisi badannya Ibu. Itu kalau untuk prosedur sewanya gimana ya Ibu? Oh ya, yang sebenarnya itu saya bilang tadi ada dua, besar sama rada kecil gitu. Nanti prosedurnya sangat mudah, akan kami bantu menghubungkan ke bagian pengusahaan aset di Semarang. Seluruh kereta api penumpang berhenti di Pekalongan, baik yang lokal, ekonomi maupun eksekutif. Semuanya berhenti di sini dengan jumlah 56 perjalanan. Demikian juga akupansinya, volume penumpangnya tinggi. Untuk hariannya normal kita rata-rata 2.200 pelanggan. Anak-anak saya pasti saya tinggalkan. Itu yang saya pikirkan, bagaimana anak-anak saya nanti. Tapi ternyata sangat jauh di ekspektasi saya yang tadinya anak-anak saya pikir menangis, bingung dan lain sebagainya. Ternyata mereka hanya bilang nggak apa-apa. Ternyata mereka sangat mensupport saya. Terus malah bilang boleh kan mah kita main ke Pekalongan. Ya, dengan senang hati, subhanallah ternyata Allah sangat sayang ke saya, diberi anak-anak yang luar biasa. Sebagai seorang ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah, tentu tidak luput dari tanggung jawab saya untuk mengatur waktu antara keluarga dan pekerjaan. Karena pada hakikatnya madrasah pertama untuk anak-anaknya itu adalah ibu. Namun itu tidak menjadi kendala bagi saya karena saya berusaha memberikan yang terbaik versi saya bagi keluarga maupun bagi pekerjaan. Dan saya menjalani semuanya dengan ikhlas, saya menjalani dengan bahagia dan pasti saya yakin semua akan baik-baik saja. Jadi untuk perempuan Indonesia di luar sana, tetap semangat menebar kebaikan dimanapun kalian berada. Terus berkarya dan jangan lupakan kodratmu sebagai wanita. Harapan saya buat para perempuan, khususnya yang berada di kereta api, tidak usah berkecil hati. Kita berada di unit masing-masing, itu di administrasi, di operasional ataupun di pendukung operasional, itu semuanya berarti. Sebagai seorang perempuan yang berperan ganda, berkontribusi di keluarga maupun di perusahaan, bismillah, bekerja dengan baik, bekerja dengan tekun, dengan disiplin,
pasti akan menghasilkan kinerja yang terbaik di unitnya masing-masing. Demikian juga dengan PT Kereta Api. Saya berharap PT Kereta Api bisa mencetak perempuan-perempuan lain yang menjadi kepala stasiun atau yang memimpin di bidang operasional. Karena dari kutipan pelajaran yang pernah saya ikuti, dengan semakin banyak perempuan di bidang operasional, maka semakin kuat perusahaan tersebut.